Kita membahas lebih jauh, saya akan sampaikan informasi dulu nih terkait dengan Badan POM yang akhirnya memberikan izin penggunaan secara darurat ya dari vaksin terbitan Sinovac yang berasal dari China. Dan pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan ini telah memberikan izin penggunaan darurat kepada vaksin COVID-19 produksi Sinovac. Dan hal ini pun berdasarkan hasil uji klinis tahap ketiga di Bandung yang juga telah melampaui batas WHO sebesar 65,3%. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah memberikan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorizations kepada vaksin COVID-19 produksi Sinovac. EUA diberikan setelah melakukan penelitian terhadap data yang diterima oleh BPOM terkait dengan uji klinis tahap ketiga yang dilakukan di Bandung, Turki, dan Brazil. Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan pihaknya telah melihat data yang berdasarkan ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, baik pada aspek keamanan dan efektivitas. Data efikasi vaksin Sinovac dinilai telah memenuhi ambang batas WHO, yakni 50%. Berdasarkan data-data tersebut dan mengacu kepada persyaratan panduan dari WHO dalam pemberian persetujuan Emergency Authorization untuk vaksin COVID-19, Consideration for Evaluation of COVID-19 Vaccine dari WHO, maka vaksin CoronaVac ini memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergency atau Emergency Use Authorization. Oleh karena itu, pada hari ini, Senin, tanggal 11 Januari 2021, Badan POM memberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi Emergency Use Authorization untuk vaksin COVID-19 yang pertama kali kepada vaksin CoronaVac, produksi Sinovac Biotech Incorporated yang bekerjasama dengan PT Bio Farma. Sebelumnya, Turki telah menyampaikan hasil efikasi vaksinasi yang mencapai 91,25%, sedangkan Brazil 87%. Adapun hasil uji klinis tahap ketiga di Bandung juga telah melampaui batas WHO sebesar 65,3%. Sementara dari aspek keamanan, vaksin Sinovac dipastikan tidak memiliki efek samping yang berat. Hanya ada beberapa kejadian ikutan pasca imunisasi seperti nyeri, iritasi, demam, dan diare. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Robertus Yanuar Hardi. Mas Robertus, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa dengan pelaksanaan vaksinasi di Indonesia, kemudian Badan POM yang sudah memberikan sertifikasi ataupun izin penggunaan secara darurat dari vaksin vaksin COVID-19, dan di sisi lain kita tahu Majelis Ulama Indonesia pun sudah memberikan sertifikasi halal untuk vaksin ini. Jadi, akankah ini benar-benar menjadi booster ya, bahwa indeks akan melaju lebih kencang lagi, atau tadi karena valuasinya seperti bursa lainnya yang sudah cukup mahal, akhirnya ini akan rawan profit taking? Ya, kalau boleh kita perlu juga mengapresiasi kerja cepat dan tepat dari Kementerian Kesehatan, Badan POM, dan juga MUI ya dalam hal ini untuk bisa mulai dari datangnya vaksin di Indonesia beberapa waktu yang lalu sampai dengan terbitnya emergency use dari Badan POM dan juga sertifikasi halal dari MUI, ini tentu bisa menjadi pendorong semangat gitu untuk bisa aktivitas industri berjalan kembali, dan tentunya masyarakat untuk bisa mulai melakukan aktivitasnya kembali lebih produktif dan lebih konsumtif lagi. Nah, ini ke depan tentu kita harapkan juga masih akan ada proses imunisasi yang lebih luas lagi, sehingga dampaknya bisa lebih terasa terhadap pergerakan masyarakat nantinya dan juga aktivitas industri nantinya. Tentu akan mendorong masing-masing kinerja emiten juga, dan tentu kinerja dari portofolio investasi kita masing-masing, dan juga pertumbuhan ekonomi seperti itu. Menurut Anda rawan profit taking tidak? Kita lihat asing juga kemarin 2 triliunan begitu sudah masuk ke Bali. Meskipun kita lihat perbankan yang disasar begitu. Apakah juga akan diikuti oleh sektor-sektor lain yang diburu oleh investor asing, dan tentu akan diikuti juga biasanya nih oleh investor domestik? Ya, kembali lagi seperti yang tadi, bahwa kita udah melihat di negara maju gitu ya. Nah, seperti di Amerika ada koreksi meskipun baru sedikit yang dikhawatirkan mengenai valuasi yang terlalu tinggi. Tapi kami sih tidak melihat demikian dengan emerging market seperti Indonesia. Oh ya. Ya, IHSG baru aja kembali ke level tertingginya di bulan Januari 2020. Jadi mungkin ini akan bisa menjadi pertanda lah, atau patokan awal untuk para investor maupun domestik maupun asing untuk bisa mulai mengembalikan kepercayaannya kembali kepada pasar modal Indonesia, bahwa
kita sudah berjalan ke arah recovery karena sudah dimulainya program imunisasi dan vaksinasi massal ini sudah mulai akan dilakukan besok seperti itu. Kresna sendiri menilai akan berada di range berapa nih sebenarnya pergerakan IHSG pada saat opening market hari ini? Apakah juga masih bertahan di level 6.200-an ataupun tadi ada aksi-aksi jual kecil-kecilan begitu yang membuat indeks mungkin agak sedikit turun ke level 6.100 misalnya? Ya tentu di level 6.400 sampai 6.500 ini akan menjadi level psikologis yang akan coba untuk dikejar ya karena ya, kita masih melihat adanya masih cukup ada optimisme loh kalau dilihat dari pergerakan 3 hari terakhir yang mungkin keempat atau kelima masih akan ada bisa pergerakan yang optimis sebelum nantinya ada koreksi sehat. Koreksi sehat ini juga diperlukan karena kita juga masih mengharapkan adanya kenaikan yang lebih tinggi lagi tentunya. Sebelum itu harus ada koreksi sehat dulu seperti itu. Betul, karena ini menjadi satu hal yang mungkin juga akhirnya tidak terduga begitu dengan kenaikan indeks 6.300-an dengan begitu cepat begitu ya, Mas Robertus begitu. Tapi menurut Anda ini tadi memang perlu menjadi suatu mungkin ya, ini jaga-jaga yang harus dilakukan oleh investor kah? Ataukah mereka harus merealisasikan keuntungan pada saat sudah cuan cukup banyak begitu? Atau masih bisa di hold sih sebenarnya? Ya tentu, kalau kita ngelihat trajektorinya secara jangka panjang masih bullish. Jadi kalau misalnya ada penurunan masih boleh dilakukan akumulasi kembali. Tapi kalau untuk yang trading jangka pendek tentu ini udah saatnya untuk merealisasikan keuntungan. Itu dia. Kembali nanti menunggu koreksi bisa melakukan akumulasi kembali seperti itu. Trader ini yang memanfaatkan pada saat indeks turun ya. Jadi pada saat indeks sedang kencang-kencangnya mereka merealisasikan keuntungan nanti menunggu lagi di posisi bawah begitu ya untuk mengambil posisi beli. Baik, Mas Robertus kita akan jeda dulu apakah sektor farmasi perlu kita cermati, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya dan pemirsa kami akan kembali sesaat lagi.